Assalamualaikum Sobat Picasso, selamat datang di channel Picasso Racing Carpet. Dalam penanggalan Hijriyah, bulan Safar merupakan bulan yang berada di urutan kedua setelah bulan Muharram. Bulan Safar dalam Islam termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan atau disebut juga dengan bulan haram. Dalam budaya masyarakat Arab kuno, bulan Safar dianggap sebagai bulan naas atau bulan yang membawa kerugian dan marah bahaya. Oleh sebab itu, masyarakat Arab kuno selalu menghindari melakukan hal-hal besar seperti berperang, melakukan prosesi pernikahan, melakukan perjalanan, dan hal besar lainnya. Meski demikian, Rasulullah tidak mempercayai kenahasan bulan Safar, sebab dalam Islam diajarkan bahwa segala hal yang terjadi dikarenakan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan disebabkan oleh hari ataupun bulan tertentu. Bahkan Rasulullah melaksanakan hal-hal besar dalam perjalanan hidupnya dengan tujuan mematahkan kebiasaan masyarakat Arab kuno yang percaya bahwa Safar adalah bulan kenahasan. Berikut 6 peristiwa yang sengaja dilakukan Rasulullah di bulan Safar. Yang pertama, pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Berdasarkan Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri, pernikahan Rasulullah dan Khadijah berlangsung pada tanggal 2 Safar tahun 596 Masehi. Pernikahan tersebut kemudian menjadi pernikahan pertama Rasulullah dan pernikahan kedua Sayyidah Khadijah. Pernikahan Rasulullah dan Sayyidah Khadijah tersebut berlangsung di bulan Safar, bulan di mana orang Arab kuno menghindari bulan tersebut untuk melangsungkan pernikahan. Yang kedua, menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya pernikahan Rasulullah saja yang dilakukan di bulan Safar, pernikahan putri Rasulullah yakni Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib juga dilangsungkan pada bulan Safar. Fatimah merupakan putri bungsu Rasulullah dan Sayyidah Khadijah, sedangkan Ali bin Abi Thalib merupakan putra dari paman Nabi yakni Abu Thalib. Yang ketiga, hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam sejarah, Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah sebanyak 2 kali. Hijrah yang pertama yang dilakukan Nabi dan para sahabat terjadi pada tahun ke-7 sebelum Hijriah. Sedangkan tujuan hijrah yang pertama ialah ke negara Ethiopia atau pada zaman Nabi disebut dengan Habasyia. Hijrah Nabi yang pertama mendapatkan penolakan dari penduduk Habasyia sehingga Nabi dan para sahabat memutuskan kembali ke Mekah. Setelah 7 tahun, Nabi kembali berencana melakukan hijrah di mana hijrah kedua ini tujuannya ialah ke kota Yathrib atau sekarang yang lebih dikenal dengan kota Madinah. Nabi dan para sahabat mulai perjalanan ke Madinah pada tanggal 26 Safar tahun pertama Hijriah. Pada hijrah kedua ini, Nabi dan sahabat disambut baik oleh penduduk Yathrib. Yang keempat, melakukan Perang Abwa. Perang Abwa disebut juga dengan Perang Wadan adalah perang pertama yang dilakukan Rasulullah bersama kaum muslimin melawan kaum musyrikin Quraisy. Perang ini terjadi pada bulan Safar tahun kedua Hijriah, disebut dengan Perang Abwa karena terjadi di desa Abwa, yaitu sebuah desa besar yang terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah. Perang Abwa terjadi ketika Nabi Muhammad hendak melakukan kesepakatan perdamaian dengan kabilah Damrah, namun ketika berada di daerah Abwa, Nabi Muhammad dan para sahabat muhajirin yang berjumlah 60 orang diserang oleh kaum musyrikin Quraisy. Atas izin Allah, Nabi beserta sahabat muhajirin mendapatkan kemenangan di pertempuran yang tidak direncanakan tersebut. Yang kelima, menaklukkan Khaybar. Pertempuran Khaybar adalah pertempuran yang terjadi antara umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad melawan umat Yahudi yang tinggal di oasis Khaybar, yaitu wilayah yang berjarak 150 km dari Madinah. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan umat Islam. Peristiwa ini terjadi di bulan Safar pada tahun 629 Masehi. Yang keenam, mengutus Harits bin Umair untuk menemui Raja Romawi. Peristiwa diutusnya Harits bin Umair ini terjadi pada bulan Safar 7 Hijriah 628 Masehi dan merupakan cikal bakal terjadinya Perang Mu'tah. Setelah disepakatinya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah mengutus para sahabat untuk mengirimkan surat-surat dakwah sekaligus diplomasi kepada penguasa negeri-negeri sekitar Arab, termasuk pada Kaisar Heraklius yaitu penguasa Romawi. Rasulullah kemudian mengutus Harits bin Umair untuk mengirimkan surat kepada gubernur Syam yang baru saja dilantik oleh Raja Heraklius. Di perjalanan menuju Syam, tepatnya di daerah Mu'tah, Harits bin Umair dicegat dan dibunuh oleh pasukan Romawi. Sesuai dengan kebiasaan dan aturan pada masa itu, membunuh seorang utusan berarti tantangan untuk berperang. Setelah peristiwa terbunuhnya Harits bin Umair tersebut, Rasulullah kemudian menyiapkan pasukan yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk menjawab tantangan Raja Heraklius. Meskipun jumlah pasukan umat Islam tidak sepadan, namun kemenangan didapat oleh umat Islam. Dalam pertempuran melawan tentara Romawi, pasukan Muslim banyak yang gugur di medan perang, termasuk 3 sahabat dekat Nabi yakni Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah.
Demikian 6 peristiwa yang dilakukan Rasulullah di bulan Safar. Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa bulan Safar bukanlah bulan yang membawa kenaasan. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila ada pertanyaan dan usulan topik untuk video kami selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kami dan dukung selalu video-video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.